Mbah Muriwali saja kalau bicarakan napas naik turun. Lalu apakah saya bilang ketika Mbah Muriwali berkhotbah napas naik turun itu sesat? Enggak kan? Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Saya berdoa semua yang melihat tayangan ini selalu diberikan kekuatan dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, seperti pada judul saya ya, saya akan membahas tentang bahasa roh ya. Lagi ini yang menjadi polemik dan menjadi pertentangan ya. Sebenarnya kalau bilang pertentangan enggak sih, cuma dari kalangan reformat atau injili yang mereka mengatakan bahwa terjadi permusuhan antara karismatik dengan injili atau reformat ya. Kalau kita sih nggak pernah memusuhi ya. Cuma mereka aja yang menyesat-nyesatkan kan teman-teman ya. Anda bisa lihat sendiri di YouTube bagaimana mereka menyerang karismatik. Apa yang dilakukan karismatik selalu salah di mata mereka ya. Dan belum tentu itu adalah benar di mata Tuhan yang mereka maksudkan. Nah, saya akan membahas tentang bahasa roh ya. Karena dari Pak Stephen Tong, dari David Tong, dari Mbah Muriwali ya, khususnya Mbah Muriwali, mereka mengatakan bahwa mereka tidak menganggap orang Kristen karismatik itu saudara mereka, saudaranya Mbah Muriwali ya. Kemudian mereka mencelah tentang bahasa roh dengan menggunakan 1 Korintus 14. Mereka mengatakan bahwa mereka melanggar yang ada di dalam 1 Korintus 14 yang dikatakan ya, Paulus mengatakan bahwa kalau ada yang berbahasa roh, kalau bisa 2-3 orang saja, dan ada yang bisa menerjemahkan ya. Lalu selanjutnya dikatakan Paulus di situ karena ketika ada pertemuan banyak orang lain yang tidak mengerti itu, dia jadi tersandung ya. Kata kasarnya seperti itulah teman-teman ya. Intinya bahwa mereka mencela itu. Nah, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena kemungkinan besar ibadah di Korintus itu ya seperti mereka menggunakan bahasa roh semua. Tetapi bukan berarti ini salah. Lalu mereka mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak ada, mereka tidak percaya manifestasi kuasa Roh Kudus. Saya mau sampaikan kepada mereka bahwa faktanya di Alkitab ada bahasa roh. Buktinya Paulus mengatakan kalau kalian berbahasa roh, kalau bisa 2-3 orang saja. Itu pandangan Paulus ya. Pandangan Paulus ya. Kemudian saya mau perlihatkan di ayat yang selanjutnya saudara ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jelas kan? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kan jelas bahwa ada bahasa roh. Cuma yang di bagian ayat yang sebelumnya itu Paulus menjelaskan pandangan Paulus, kalau bisa supaya tertib 1-2 orang berbahasa roh, kemudian ada yang menerjemahkan, minta kepada Tuhan Elohim supaya ada yang artikan bahasa roh itu. Nah, ini di dalam jemaat. Tetapi bukan berarti yang mereka sampaikan ini, orang-orang reformat ini, bahwa tidak ada bahasa roh. Bahkan cenderung mengejek manifestasi bahasa roh ketika orang berbahasa roh. Ada bahasa roh, tapi kan tidak perlu ditulis di dalam Alkitab. Menurut saya bahwa kemudian Paulus berkata-kata sikara laba-laba-laba, sandal laba-laba-laba. Menurut saya nggak perlu. Ya, itu adalah hasil. Kalau saudara lihat, mereka menertawakan orang menari-nari di dalam gereja. Kemudian haleluya kadang-kadang mereka anggap seperti apa ya. Pada zaman-zaman dulu saya sering mendengar itu saudara ya. Haleluya saja itu dianggap sesat. Bayangkan Daud, bagaimana dia menari-nari di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia menari-nari dengan telanjang saudara, untuk memuliakan Tuhan.
Nah, artinya apa? Cara itu bukanlah suatu yang menurut saya yang esensi. Karena cara itu masing-masing berbeda. Jangankan itu, saudara. Contoh-contoh kecilnya saja. Semua manusia punya cara yang berbeda dalam misalnya makan, cara berpakaian, selera rambut seperti apa. Lalu apakah Anda ketika melihat selera rambut saya seperti ini modelnya, lalu Anda menertawakan, baru itu bilang itu tidak bagus? Ini adalah cara saya berdandan. Dan Anda pun punya cara yang lain untuk berdandan. Menurut Anda bagus. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus lalu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak ada. Makanya saya miris mendengarkan pernyataan dari Mbah Muriwali yang mengatakan bahwa mereka itu bukan saudara seiman saya. Ya, mereka punya pandangan sendiri. Cuma sama sampaikan bahwa karismatik, Pantekosta, yang mereka sembah adalah Tuhan Yesus. Yang mereka undang adalah Roh Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada satu yang dipenuhi Roh Kudus itu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Artinya apa? Menurut saya, seperti Mbah Muriwali kemarin saya mengatakan bahwa saya melihat dia buta rohani. Mengeluarkan satu pernyataan yang menurut saya mempermalukan diri sendiri. Menganggap orang lain sesat, tidak bisa membedakan pekerjaan kuasa Tuhan dengan kuasa setan. Ngeri, saudaraku, ya. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini tentang bahasa roh, mereka mengatakan bahwa mereka melanggar, orang-orang karismatik ini ya, dimaksud oleh Reformed Injili, mereka melanggar di dalam 1 Korintus 14. Bukan melanggar, itu hanya cara saja, pandangan Paulus. Tetapi kan faktanya, kalian tidak bisa pungkiri bahwa bahasa roh itu ada. Bahkan di ayat yang ke-39, jangan melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karena kalau orang berkata-kata dengan bahasa roh, itu Anda bisa pelajari, itu membangun diri sendiri. Ya, membangun diri sendiri. Jadi kalau sekarang gimana? Ya tinggal ngomong aja ke jemaat yang datang misalnya kan di dalam perkumpulan itu bahwa di dalam ruangan ini kita ada bahasa roh. Sehingga pada saat orang bahasa roh, mereka tidak kaget yang baru itu. Dijelaskan dulu, itu kan hanya cara aja. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk menyerang kekristenan karismatik bahwa itu sesat. Kalian nggak bisa membantah bahwa ada bahasa roh. Bahasa roh itu seperti apa? Ya, orang masing-masing punya cara. Ada yang ada getar-getar sedikit, ya. Ada sandal lama ya, itu terserah. Jangan menghakimi. Kalau itu memang dari Tuhan, ya kan? Mbah Muriwali saja kalau bicarakan napas naik turun. Lalu apakah saya bilang ketika Mbah Muriwali berkhotbah napas naik turun itu sesat? Enggak kan? Itu cara dia, ya. Itu cara dia. Lalu kadang-kadang geleng-geleng kepala, itu cara dia. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu sesat, ya. Semoga ini bisa mencerahkan saudara semua. Dan saya sarankan daripada Anda saling menghakimi orang lain, lebih baik lihat diri kita ke dalam. Apa yang kita sudah lakukan untuk orang lain? Tuhan memberkati saudara semua. Amin.